Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, apa kabar sobat pintar ngaji? Kembali lagi nih bersama kita kajian online kita setiap rutin. Jadi kali ini ada sedikit perbedaan dengan yang kajian online seperti biasa. Kali ini kita kedatangan tamu dan sekaligus sebagai narasumber kita di kajian online kali ini bersama dengan Mbak Rani Umi Rahmawati. Nah, beliau ini adalah seorang founder dari Kisah Ahli Sedekah. Mungkin sebelum kita masuk langsung ya ke tanya-tanya jawab dan kepo-kepo dengan Mbak Rani dan sekaligus dengan Kisah Ahli Sedekahnya, mungkin kita simak dulu yuk profil video berikut ini. Oke, jadi tadi kita udah lihat nih video profil tentang Kisah Ahli Sedekah. Mungkin kita langsung aja ya tanya-tanya sama Mbak Rani Umi Rahmawati sebagai foundernya. Langsung aja, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Yura sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Mungkin langsung aja ya Mbak ya, karena tadi udah kita nonton nih video profil dari Kisah Ahli Sedekah. Mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul. Jadi mungkin ya Mbak mau nanya nih, Kisah Ahli Sedekah itu kan kalau lihat dari profilnya itu KAS ya disingkatnya, Kisah Ahli Sedekah. Nah, Kisah Ahli Sedekah ini termasuk ke komunitas kan Mbak atau organisasi sosial atau seperti apa ya Mbak? Boleh Mbak diceritakan? Oke, baik. Jadi kisah ahli sedekah ya kita bentuknya KAS. Nah, ini adalah perantara bagi orang-orang yang baik yang ingin menitipkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin membantu umat. Ya, sebuah gerakan sosial kemanusiaan ya Mbak Yora. Harapannya ke depannya ya bisa menjadi komunitas yang lebih besar, yang lebih banyak membantu umat. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah komunitas yang pokoknya kegiatannya itu lebih kepada sosial dan berkontribusi kepada masyarakat ya Mbak ya? Betul Oke, Masya sekali. Allah. Mungkin ya Mbak, kegiatan dan agenda dari Kisah Ahli Sedekah itu sendiri seperti apa aja ya Mbak? Boleh Mbak ceritakan? Oke, jadi di KAS ini kita punya program ya Mbak. Yang pertama itu adalah 1 hari Rp1.000. Nah ini maksudnya gimana? Ya ini kita mengajak teman-teman semua untuk 1 hari Rp1.000 ini gimana? Nah ini kita menabung, jadi kayak sedekah subuh gitu. Jadi kita kumpulin setiap hari. Nah ini bisa juga melatih kita untuk memanajemen ya, karena biasanya kalau kita nabung sendiri belum penuh udah diambil duluan ada buat buat keperluan ini dan itu gitu. Jadi ini buat melatih manajemen kita juga. Nah ini kita mengumpulkan sedekah subuh. Jadi dikumpulin dulu sehari 1.000 sampai 1 bulan kan hasilnya 30.000, baru nanti disalurkan ke kas gitu. Selanjutnya ada juga sedekah 1 bulan sekali. Nah ini kalau yang ini bebas ya Mbak. Maksudnya boleh sedekah tanpa minimal dan maksimal nominal angka ya. Jadi boleh 5.000, 10.000, itu 500.000, 1 juta boleh gitu. Selanjutnya ada juga sedekah barang layak pakai. Jadi boleh teman-teman kemarin ada juga ya dispenser gitu masih bagus, boleh
sedekahkan, nanti kita salurkan ke panti atau ke orang-orang yang membutuhkan, gitu. Dan juga, sedekah makanan ya. Jadi ada dari donatur itu menitipkan ke kita, makanan, nah kita salurkan ke panti, ke orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Dan ada lagi satu lagi, sedekah untuk bencana alam ya, seperti di Mamuju kemarin. Jadi seperti itu Mbak, untuk kegiatan rutinnya itu kami rutin setiap 1 bulan sekali menyalurkan donasi dari teman-teman semua ke panti asuhan. Oke, banyak sekali ya Mbak, Masya Allah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan bermanfaat dan juga itu berguna banget untuk masyarakat ya Mbak. Insya Oke, Allah. Masya Allah. Terus ya Mbak ya, anggota yang tergabung nih di kisah ahli sedekah itu sendiri, udah berapa banyak dan biasanya mereka udah berasal dari mana saja Mbak? Jadi kalau untuk anggotanya kita dari donatur itu sendiri ya Mbak hitungnya. Nah, itu udah kurang lebih 40 sampai 50 orangan. Tapi kalau untuk yang mengurus itu ada 5 orangan itu untuk yang menjalankan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kalau ada dari donatur yang ingin ikut kontribusi menyalurkan itu boleh sekali. Kalau untuk dari mana saja donaturnya, kebanyakan dari Ngawi ya Mbak, tapi ada yang Hah? domisilinya tuh nggak di Ngawi. Gitu. Jadi umum ya Mbak ya, bisa dari Ya, mana aja, yang penting kalau misalkan mau boleh, ikut gabung boleh. boleh sekali. Masya Allah. Lanjut ya Mbak, jadi, oh ya, aku sebenarnya juga bingung nih, apa namanya, kepo banget nih Mbak, awal mula motivasi kisah ahli sedekah ini bisa diceritakan Mbak gimana? Masya Allah sekali. Jadi kalau bercerita tentang awal mulanya kas ini berdiri ini panjang sekali, tapi saya coba ambil poin-poinnya aja ya Mbak. Jadi awalnya kas ini berdiri ada ini tanggal 25 Februari 2020 ya. Jadi 1 tahun ini bulan Februari. Nah itu awalnya motivasinya dari mana? Itu sebenarnya motivasinya dari diri saya sendiri yang ingin memotivasi diri saya sendiri agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saya ingin menginvestasikan diri saya untuk orang tua saya juga, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Maksudnya gimana, Mbak? Nah, maksudnya anak itu adalah investasi terbesar untuk orang tuanya, kan? Sama, saya juga investasi untuk orang tua saya. Jadi apa sih yang ingin saya berikan kepada orang tua saya? Gitu. Jadi uh, mungkin kalau gelar, pangkat, jabatan itu kan hanya dunia ya Mbak ya. Jadi kalau Iya. ketika seseorang itu meninggal ya sudah terputus sampai situ. Tapi saya ingin mencari apa sih yang bisa saya berikan kepada kedua orang tua saya yang bisa orang tua saya rasakan nanti di akhirat. Gitu. Makanya saya sering uh, minta doa kepada orang tua saya, walaupun kita tidak minta, pasti orang tua pasti sudah mendoakan kita ya Mbak. Saya selalu minta bahwa uh, semoga apa yang saya perjuangkan, saya usahakan ini Allah beri kelancaran, beri kemudahan. Dan saya selalu katakan kepada Bapak dan Ibu uh, saya selalu bilang ke Bapak dan Ibu saya, Bapak Ibu mungkin Rani belum bisa memberikan kekayaan yang melimpah, rumah mewah, tapi semoga dengan apa yang sedang Rani perjuangkan ini bisa membuat Bapak dan Ibu ini bangga dan Bapak Ibu bisa merasakannya nanti di akhirat kelak. Seperti itu Mbak, Masya Allah kalau ngomong masalah orang tua nih ya Mbak. Iya, Terus Masya Allah. iya, jadi Masya Allah sekali gitu. Jadi saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak hanya buat saya sendiri, jadi buat orang tua saya juga. Dan saya apa namanya melihat ini Ya. aplikasi Pintar Ngaji ini ya, Masya Allah sekali. Uh, ini juga foundernya Kak Nardo ya, Masya Allah. Nah ini juga termasuk investasi yang sangat menjanjikan sekali, Masya Allah sekali. Saya melihat aplikasi ini tuh, Masya Allah ini aplikasi keren banget ya seperti itu. Jadi saya lihat ada aplikasi Al-Qur'annya, menu-menunya itu, terus ada kajian online-nya, ada pengingat waktu sholat. Nah itu Masya Allah sekali ketika orang download aplikasi ini ya Mbak, lalu menggunakan, terus ngasih tahu ke orang lain, maka orang yang menggunakan aplikasinya ini
apa namanya, pahalanya itu akan terus mengalir gitu. Selain ke foundernya sendiri, ke anggotanya, ke timnya, pasti juga ke orang tua, beliau, Kak Nando gitu, pasti orang tuanya pasti sangat bangga. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Kak. Sama juga intinya ingin bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, seperti itu.